Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jati Pinati dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Informatika Offering A tahun 2020, dan saya akan memberikan tutorial konfigurasi routing dengan konsep routing OSPF untuk memenuhi tugas komunikasi data dan jaringan komputer. Saya dari kelompok 4. Dan baik, selamat menonton tutorial konfigurasi konsep routing. Di sini sebelum melakukan praktek OSPF, di sini saya menampilkan sebuah gambaran topologi dari jaringan routing. Di sini terdapat 3 router. Router pertama yaitu router 12 dan router kedua yaitu router 13 dan router ketiga yaitu router 14. Di sini berarti ada 3 router yaitu router 12, 13 dan router 14. Kemudian di sini terdapat switch dan terdapat PC. Setelah itu OSPF ini akan dibuat dengan 3 area. Baik, kita langsung saja untuk praktek konfigurasi OSPF. Di sini kita drag saja routernya. Di sini saya menggunakan jenis router PT. Baik, setelah itu kita ke switch dan mengambil switch. Di sini saya menggunakan PT switch. Kita ambil 3 switch. Setelah itu kita ke PC. Di sini saya menggunakan 2 device yaitu PC dan laptop. Setiap router diarahkan kepada laptop dan PC. Setelah kita menyiapkan perangkat-perangkatnya, di sini saya rename routernya router 0 menjadi router 12 dan switchnya juga switch 12. Baik, setelah itu router selanjutnya router 13, switch 13, PC dan laptop juga 13. Setelah itu router selanjutnya yaitu router 14, switch 14, PC 14 dan laptop 14. Setelah kita selesai menambahkan perangkat-perangkat yang kita perlukan, selanjutnya kita hubungkan setiap perangkat tersebut dengan kabel. Untuk menghubungkan antar router, saya menggunakan kabel otomatis yang berwarna merah itu, dan otomatis portnya menggunakan serial. Selanjutnya router dan switch dihubungkan dengan kabel stretch dengan port fast ethernet. Switch ke device PC dan laptop juga menggunakan kabel stretch. Setelah itu, setelah kita menghubungkan semua perangkat dengan kabel, kita di sini saya menata dulu ya, merapikan desain topologinya. Setelah kita selesai, kita bisa melanjutkan ke tahapan setting IP atau setting IP address dalam setiap perangkatnya, agar setiap perangkat bisa terhubung dan bisa saling melakukan komunikasi, saling berkomunikasi, bertukar informasi atau data, melakukan transmisi data. Tapi sebelum melangkah ke setting IP, di sini saya memberikan tanda dengan menambahkan note atau catatan. Di sini saya melihat port berapa, port yang terhubung antar router dan
dan switch. Untuk port router di sini fast Ethernet 0/0. Setiap router sama menggunakan port fast Ethernet 0/0 yang terhubung kepada switch. Kemudian dari switch dihubungkan kepada device atau perangkat PC dan laptop. Setelah itu saya melihat port router. Jadi antar router tersebut dihubungkan dengan kabel yang kabel tersebut di port serial 2/0. Saya berikan tanda agar tidak lupa. Setelah menambahkan catatan agar memudahkan kita dalam melakukan praktek konfigurasi OSPF, selanjutnya di sini saya menambahkan catatan IP network yang akan kita gunakan dalam konfigurasi routing OSPF. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.12.0 sebagai IP network. Bisa dilihat sendiri. Di sini ada IP address 13.0 dan 14.0. IP address tersebut digunakan untuk network router dan menghubungkan antar device tersebut, PC dan laptop. Jadi PC dan laptop tersebut dihubungkan kepada router dengan menggunakan IP address seperti itu yang saya tulis di samping switch, di samping perangkat switch. Setelah itu antar routernya kita menggunakan IP address sebagai berikut: 10.10.10.0/24, dan untuk antar router 13 dan 14 saya menggunakan IP address 10.10.20.0. Setelah saya menuliskan tanda IP network dalam setiap perangkat, selanjutnya saya akan langsung setting IP di router 12. Setelah saya setting IP pada router di port fast Ethernet 0/0, saya lanjut untuk setting IP address pada PC. Untuk IP default gateway menggunakan IP router, diarahkan ke IP router. Selanjutnya kita setting IP laptop dengan 192.168.12.3 dan default gateway-nya menggunakan IP router. Begitu juga dengan router 13 dan router 14. Kita akan lakukan setting IP di port fast Ethernet 0/0. Di sini langsung saja 192.168.13.1 dan jangan lupa di on kan, dinyalakan port statusnya, dicentang on. Karena di sini saya menggunakan /24, jadi subnet masknya 255.255.255.0. Lanjut kita setting IP address pada PC. Untuk default gateway menggunakan IP router. Selanjutnya kita setting IP address untuk laptop juga, 192.168.13.3, dan default gateway-nya jangan lupa. Untuk router sebelahnya, router 14, kita juga akan setting IP. Di sini saya melihat dulu atau mengecek apakah IP address sudah terbaca. Selanjutnya kita lanjut setting IP pada router 14.
Selanjutnya kita setting IP PC dan laptopnya 192.168.14.2 dan default gateway menggunakan IP router. Kita arahkan ke IP routernya. Kemudian kita setting IP laptop juga. Setelah itu, setelah selesai setting semua setting IP pada router, setiap router dan PC laptop, di sini saya akan setting IP pada router, tetapi di port serial 2/0. Port tersebut terhubung kepada router sebelahnya. Jadi serial ini, port serial 2/0 ini menghubungkan antar router. Di sini saya menggunakan IP 10.10.10.1/24. Kemudian kita juga setting IP sebelah. Kita setting juga router sebelahnya, yaitu router 13 dengan IP 10.10.10.2/24. Jangan lupa untuk menyalakan port statusnya, di on kan. Selanjutnya kita juga jangan lupa untuk setting IP pada serial 3/0 karena router 13 ini merupakan router tengah dan terhubung dengan dua router, yaitu router 12 dan router 14. Setelah router 13 selesai, selanjutnya kita setting IP pada router 14 di port serial 2/0, yaitu IP-nya 10.10.20.2/24. Jangan lupa untuk menyalakan port status. Nah, setelah kita sudah melakukan setting IP pada setiap perangkat dan di setiap port, semua port dalam perangkat-perangkat tersebut sudah di setting IP-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan konfigurasi routing, yaitu di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya konfigurasi routing OSPF, dan di sini saya akan mempraktekkan OSPF dengan 3 area, yaitu area 10, area 20 dan area 0. Sebelum ke tahapan konfigurasi routing, di sini saya memberikan tanda untuk memudahkan dalam melakukan konfigurasi, melakukan tutorial ini. Jadi saya membuat tanda terlebih dahulu. Untuk area 10 yaitu router 12 dan router 13. Kemudian area 20, router 13 dan router 14. Kemudian di situ ada ini, area 0. Jadi kali ini OSPF-nya menghubungkan 3 area. Baik, saya beri tanda OSPF dengan ID 10, OSPF 10, area 10. Kemudian OS10 area 20. Untuk yang tengah-tengah, untuk router tengah yaitu router 13, di sini OSPF 20, area 0, area 10 dan area 20. Baik, setelah itu, setelah kita beri tanda, mungkin kalian bisa memahami terlebih dahulu. Sambil memahami OSPF dan areanya, kita langsung saja untuk praktek routing OSPF-nya. Ketikkan perintah pada CLI, yaitu router OSPF 10
kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan network. Di sini kita bisa mengetik dengan net saja, kemudian kita ketikkan IP address IP networknya, yaitu seperti yang dicontohkan. Setelah itu kita akan menuliskan wildcard mask. Wildcard mask itu sendiri kebalikan dari subnet mask. Jika subnet masknya 255.255.255.0, maka wildcard masknya 0.0.0.255, kebalikan dari subnet mask. Di sini karena di sini kita setting konfigurasi router di router 12. Di sini saya menuliskan IP networknya yang terhubung dengan router 12 saja, yaitu IP 192.168.12.0 dan 10.10.10.0. Kemudian kita jangan lupa untuk menuliskan areanya juga. Selanjutnya kita setting konfigurasi routing di router selanjutnya, yaitu router 13. Langsung ketikkan saja router OSPF 20. Setelah itu net 192.168.13.0 dan menuliskan wildcard mask 0.0.0.255. Kemudian kita ketikkan area, yaitu area 0. Untuk network 192.168.13 adalah area 0. Kemudian untuk network 10.10.10.0 adalah area 10. Selanjutnya kita jangan lupa untuk mengetikkan network IP sebelahnya, IP yang menghubungkan antar router 13 dan router 14. Jangan lupa menuliskan network ini, IP network. Network 10.10.20.0 yang menghubungkan antar router 13 dengan router 14, dan ini areanya area 20. Setelah kita selesai mengetikkan IP networknya, kita silang saja, kita exit, dan kita akan melanjutkan setting konfigurasi routing di router 14, router terakhir. Setting konfigurasi routing pada router 14 juga sama dengan router-router sebelumnya. Kita tulis terlebih dahulu, yaitu router OSPF 10 dengan network IP networknya yaitu 192.168.14.0 dan menuliskan wildcard mask. Selanjutnya kita ketikkan areanya, area 20. Setelah itu kita ketikkan IP network yang menghubungkan router 14 dengan 13, yaitu 10.10.20.0 dan areanya 20. Baik, konfigurasi routing OSPF telah selesai dan kita bisa melanjutkan untuk melakukan simulasi atau tes dengan cara traceroute atau ping antar PC, dan juga mungkin kita bisa melakukan tes dengan simulasi. Di sini saya akan coba untuk melakukan ping di PC 12. PC 12 saya melakukan ping di PC 12. Kita pergi ke command prompt atau CMD dalam PC 12. Kemudian PC 12 ini saya akan coba untuk ping
pada PC 14 ya di sini, yaitu IP PC 14 192.168.14.2. Kemudian jika sudah muncul TTL seperti ini, berarti antar PC 12 dengan PC 14 sudah saling terhubung dan bisa melakukan transmisi data atau bisa saling bertukar informasi. Kemudian saya coba untuk ping pada PC 12 ke PC 13, yaitu IP-nya 192.168.13.2. Kemudian saya coba untuk melakukan traceroute pada laptop 14. Dari PC 12 saya melakukan traceroute kepada laptop 14 dengan IP sebagai berikut, yaitu 192.168.14.3. Kemudian saat melakukan traceroute, di situ dapat dilihat bahwa antar PC 12 ke laptop 14 itu datanya melewati IP tersebut. Kemudian di sini saya coba melakukan ping di PC 13 dan melakukan ping pada PC 12. Kemudian melakukan ping pada PC 14. Selanjutnya di PC 14 saya coba untuk melakukan ping ke PC sebelahnya, yaitu PC 12. Laptop, ini laptop 13 ya. IP-nya 192.168.12.3 merupakan IP dari laptop 12 dan muncul TTL. Berarti ping tersebut berhasil. Dan antar PC 14 dengan laptop 12 dan laptop 13 saling terhubung dan dapat melakukan transmisi data atau bertukar informasi. Setelah itu kita akan melakukan simulasi. Di sini saya akan melakukan simulasi mencoba untuk bertukar informasi antara PC 12 dan bertukar informasi dengan laptop 14. Di sini Cisco Packet Tracer menampilkan simulasi, menjalankan simulasinya. Data yang dikirimkan dari PC 12 ke PC 14 dilewatkan router 12, router 13, router 14 dan kemudian langsung diarahkan ke tujuannya, IP tujuannya, yaitu laptop 14. Kemudian dari laptop 14 data tersebut dikembalikan dengan melewati router 14, kemudian ke router 13 dan selanjutnya ke router 12, kemudian data tersebut dikirimkan ke PC 12 kembali. Dan PC 12 menerima data tersebut. Dan simulasi tersebut berhasil. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konfigurasi routing, konsep routing OSPF. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.